nama saya Sabriana. Saya salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini sekolah di Serbia. Ini tahun pertama saya sekolah di sini, dan seperti yang bisa dilihat ini hotel tempat kami semua melakukan kelas bahasa Serbia sebelum perkuliahan dimulai. Saya mau nunjukin di luar, nanti kita ketemu lagi di luar hotel ini. Hotel di tempat tahun ini saya menginap dengan para mahasiswa-mahasiswa yang lain yang melakukan kelas bahasa Serbia. Udah lihat sekitar view sini, ini bagus banget. Hotel ini nanti setelah setahun kita akan pindah ke dormitory untuk para mahasiswa. Sekarang saya mau keluar, mau menunjukkan tempat-tempat yang memang cukup jadi pusat turis selama di Beograd, dan salah satu tempat yang unik. Tempatnya apa? Ikutin terus. Hai, ketemu lagi dengan saya Sabriana. Sekarang saya udah di depan hotel saya. Nama hotelnya adalah Institution of Student Expansion Gaze. Ini sebenarnya hotel untuk mahasiswa-mahasiswa persiapan sebelum mereka belajar di fakultas masing-masing. Kita jadi belajar 1 tahun, ya less than 1 year, belajar bahasa Serbia. Nanti setelah itu kita terpencar-pencar ke fakultas masing-masing. Kali ini lokasi hotel ini berada di Avala, salah satu daerah pegunungan. Dan sekarang saya akan menuju kota. Ikutin saya terus selama perjalanan ini, dijamin gak akan nyesel. Sekarang saya lagi menunggu bus yang akan membawa saya ke kota dan ke daerah Beograd lainnya yang akan saya kunjungi hari ini. Bisa dilihat banyak orang-orang Serbia sedang menunggu. Saya bukan orang Serbia, tapi ini tempat bus di mana sehari-hari memang jadi tempat kalau kita mau ke kota, karena Avala ini termasuk desa. Kalau kita ke Novi Beograd, kita memang harus naik bus yang ini. Saya mau kasih unjuk nomor busnya itu 401, 403, 405, 407. Kita bisa naik nomor berapa aja selama sampai ke kota. Ya terutama 408, 405. Sementara saya menunggu bus, saya mau meneduhkan diri karena di sini agak hujan, cuaca mendung tapi nggak terlalu panas. Itulah yang membuat saya suka cuaca hari ini. Menuju kota, banyak orang-orang nggak terlalu padat di sini. Cara sistem bus di Serbia ini adalah dengan menempelkan kartu bus plus seperti ini. Tadi saya sudah menempelkan, artinya saya bayar. Jadi tidak perlu ada, kadang-kadang ada controller yang memeriksa apakah kita sudah menempelkan ini. Dan inilah busnya, nggak terlalu ramai sih, biasanya cukup ramai. Dan saya akan cerita lagi mengenai perjalanan saya 1 hari ini di Beograd. Tunggu saya di tempat yang lain. Saya sekarang udah turun di Banitsa, mau beli isi semacam isi pulsa untuk karena udah habis.
bisa, termasuk barang-barang keperluan aja. Да, 5 штук. Malah. Nah, ini saya udah beli kartu Bus Plus untuk di bus, jadi seperti ditempel. Saya bilang beli 5 kali, berarti 5 kali perjalanan. Harusnya setiap 1 kali perjalanan itu saya tempel. Tapi kadang-kadang kalau uang udah habis, saya nggak tempel. Nah, itu untung-untungan. Kalau lagi nggak ada controller, aman. Tapi kalau lagi ada controller, itu yang bahaya. Karena akan dicek ke kartu Bus Plus ini. Semoga nggak ada controller, tapi sekarang saya mau menjadi warga negara asing yang baik di Serbia. Saya akan tempel ke pas saya naik tram. Tram di Serbia, di Beograd. Kalau Serbia terlalu luas, saya mau kasih tahu sistem yang ada di Beograd. Sistemnya tetap sama, artinya ketika kita naik tram maupun bus, kita tetap harus menempelkan kartu Bus Plus ini. Sekarang saya akan naik tram. Rencananya saya akan menuju ke restoran Indonesia yang ada di Beograd. Chefnya itu orang Indonesia yang menikah dengan orang Serbia. Mau tahu saya mau makan apa di sana? Lapar banget. Pastinya lebih dari 1 porsi. Dan kita ikutin terus. Kita akan naik tram nomor 14. Saya akan cek. Nggak tahu ini soalnya nomor yang mana. 14. Tram nomor 14 itu ke Boulevard Alexandra. Sepertinya begitu namanya. Tadi turun dari bus di sana, masih mau jalan-jalan, mau lihat. Ini udah masuk kota Beograd. Sini banyak orang lalu lalang, bisa dilihat. Habis hujan, jadi cuacanya enak, nggak terlalu panas. Dan saya mau nunjukin ini toko roti. Ini kota Slavia. Ya, westernisasi udah masuk ke Serbia pasca runtuhnya komunis. Bisa dilihat ciri-cirinya, ada McDonald. Kita lanjut jalan. Tempat di pinggir jalan di mana kita bisa beli buku bahasa Serbia. Ada kamus juga. Harganya bervariasi, tapi sepertinya nggak bisa ditawar. Udah ada ininya. Selain di toko buku, kita juga bisa beli buku-buku di sini. Kadang-kadang bagus untuk belajar bahasa Serbia. Salah satu novel dari Serbia dan buku-buku anak-anak. Kita lanjut. Berhubung saya udah lapar, kita langsung aja ke tempat restoran itu, fast food. Kita udah nyampe mana restoran atau fast food Indonesia berada di Beograd.
Istanbul Sports Club. Kita masuk, semoga masih buka dan belum pindah. Sedih. Restorannya ternyata udah pindah. Dan hari ini pun kalau kita ke tempat yang baru belum juga buka. Jadi sementara kita makan angin dulu. Setelah makan angin baru kita makan yang benar. Dan mungkin kita akan ke kota cari makanan atau restoran Serbia atau apapun itu. See you there. Let's go. Lagi setelah tahu kalau restoran Indonesia belum dibuka sekarang, kita udah ada di kota dan lapar banget. Ketemu aja restoran yang seketemunya. Kita mau menuju ke restoran Turki. Ya, bisa dilihat lumayan harganya. Kita udah di restoran Turki, saya udah pesan makanan. Sekarang saya mau nunjukin beberapa kue khas Turki atau disebut baklava. Dari kuru baklava, fistikli muska, semuanya itu intinya sangat manis. Makanan Turki itu sangat manis semuanya. Kalau nyoba satu-satu kayaknya nggak mungkin. Satu karena mahal, kedua terlalu manis. Jadinya nanti saya akan cicipin salah satu aja. Bisa dilihat kondisi restoran. Saya tinggal tunggu pesanan saya datang. Dan itu shisha. Itu tapi saya nggak bisa dan nggak suka. Itu kayak semacam ngerokok. Oke. We order your food. Do you want maybe something for drink? Yes. Yes. Me Coke, please. Makanannya udah nyampe. Ini pesanan saya, sebenarnya saya lupa pesan apa. Oh, pesen Adana kebab. Ini makanannya. Teman saya pesen ayam. Tavuk shish. Kita cobain aja. Kekenyangan habis makan 2 porsi. Sebenarnya porsinya nggak terlalu besar, tapi ya cukuplah untuk ngeganjel perut makan siang. Ini tadi saya pesan kebab Turki, dan ini tadi pizza Turki udah habis. Jadi nggak bisa kelihatan indahnya ini makanan. Dan sebentar lagi ada teh, biasa dihidangkan. Kalau menurut tadi saya sempat tanya sama pelayannya, itu biasa orang-orang Turki itu setelah makan mereka minum teh gitu. Kita tunggu aja, itu namanya black tea, Turkish black tea. Oke, seperti itu. Nanti kita tanya-tanya lagi sama pelayannya mengenai sejarah black tea, Turkish black tea, dan gimana bisa restoran ini cukup banyak peminatnya di Serbia. Ini letaknya di pusat kota, di dekat Knez Mihailova. Nanti kita akan jalan lagi ke Knez Mihailova setelah selesai makan. Thank you. Ini Turkish black tea, teh khas Turki. Setelah makan itu mereka minum teh. Saya mau penasaran ini sejarahnya gimana bisa begitu terkenalnya menurut orang yang samping saya ini. Hello, what is your name? My name is Melih.
Melek. Melek. Would you like to tell me about a little bit the story about the Turkish black tea here? Turkish black tea is tea but that is simply black tea. But Turkish guys drink a lot Turkish tea. Do you know, maybe somewhere in Turkmenistan and Tajikistan, so many people drinking Turkish tea, they are in little ground, you know, sea, and they're here. But in Turkmenistan, they are on 5,000 meters up sea. They're drinking green tea. Green tea, Yes. but it's from that Turkey. guys, yes, but that guys, and from that Turkish guys bring Turkish tea, and they drink a lot because that guys in Tajikistan, they drinking that tea like water. They don't drinking water, just black tea. From Turkmenistan, just green tea because of pressure in organism. Okay. Because they are far up of sea, or they are little less of sea. So every day they Every just day drink like water. like Yes. like normal water. But in Turkish, so many guys drinking coffee, Turkish coffee, also Turkish tea. Effect is the same. Effect is the same. Because you can have a higher pressure, you don't have to sleep, you know. But they like to drink. But the taste is different with another tea. Different. Okay. Okay. So how for the Serbian itself, is this very common? I mean, it's very famous Turkish black tea here in Serbia. No. Here in restaurant, yes. But Serbian guys don't like so many tea to drink. They like coffee, Vodka? they like beer. Okay. Beer. Beer. Rakia. Rakia. Okay. Thank you for your explanation. Thank you so much. Jadi saya salah. Ini Turki black tea Turki ini memang nggak terlalu disukain kalau untuk di Beograd, di Serbianya sendiri, karena mereka seperti yang tadi dibilang lebih suka minum bir sama air putih biasa. Air putihnya juga ada yang bergas, ada yang enggak. Dan sekarang saya mau menikmati teh saya ini. Silahkan nanti saya akan ke tempat-tempat yang lain lagi. Kita tunggu liputannya. No, it's okay. Thank you. Halo, sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya. Udah kenyang, udah makan di restoran Turki di sini, salah satu restoran yang ada di Beograd. Sebenarnya ini fast foodnya. Tadi kita makan di restorannya. Ciao. 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 Sekarang saya udah di depan National Theater, Narodni Theater, Narodni Pozorište, bahasa Serbianya. Di belakang saya ini tempat untuk menonton teater. Tapi biasanya kalau kita mau nonton itu harus booking dulu sebelumnya jauh-jauh hari, karena diketahui bahwa masyarakat Serbia khususnya Beograd di sini suka menonton kayak teater, balet, musik, drama. Kita lanjut. Ini air mancur di daerah Knez Mihailova. Sekarang saya udah di daerah tempat pusatnya orang-orang jalan kaki, bisa dilihat di sini. Dan kita akan terus jalan. Ini salah satu pusat kotanya. Biasanya orang-orang kalau pas weekend sering ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi seperti di situ. Duduk atau jalan-jalan gak jelas kayak saya ini. Dan di sini juga banyak ada kayak toko buku, terus ada toko-toko semacam kayak gini dengan bangunan-bangunan yang unik. Kalau saya mau bandingkan dengan di Rusia, ini seperti kayak Arbatskaya Street. Nah, kita terus jalan sampai di ujung itu Kalemegdan. Di situ ada sungai Danub sama sungai Danub dan sungai Sava. Oke, kita akan ke sana dan kita akan terus
menyusuri jalan ini. Di sini juga ada toko buku dan bisa dilihat gedung-gedungnya itu unik. Nggak terlalu tua, gedungnya nggak terlalu tua juga, tapi memang khas dengan bangunan yang tinggi dan warna-warna coklat off-white. Ada yang jual bendera Serbia. Kalau mau tato bisa ini. Udah terus lanjut jalan. Kayaknya orang-orang pada ngeliatin. Dan kita akan ketemu di ujung, di tempat saya akan nunjukin Sungai Danube sama Sungai Sava. Masih di daerah Knez Mikhailova, masih di daerah jalan kaki ini. Masih mau melanjutkan perjalanan. Saya mau ke toko souvenir. Kita lihat-lihat souvenir. Di sini ini pusat turis. Jadi orang banyak lalu lalang. Gak cuma orang Serbia aja, dari berbagai negara juga. Kita bisa lihat souvenir-souvenir. Harganya bermacam-macam pastinya. Atau uang Serbia itu dinar Serbia. Sebenarnya saya suka souvenir ini, tapi berhubung saya tinggal di sini 4 tahun dan lama, saya pikir belinya ngapain hari ini, ngapain sekarang. Masih bisa kapan-kapan, tapi boleh dilihat ini. Rata-rata di semua negara souvenirnya model-model kayak gini, snow globe, magnet. Kita lanjut lagi jalan. Di sini ada boneka, topi. Kita lanjut lagi. Di sini ada es krim. Es krimnya disebut sladolet. Coba saya mau tanya ya, harganya berapa? Dobar, koliko košta za Jedna kugla 80 dinara. 8? 80. 80. Ti hoćeš? Ti hoćeš sladolet ili ne? No, ne. Možda ću. Ladno je. Šokolada. Jedan. Bahasa Serbia saya masih agak-agak berantakan nih. Kako si? Dobro ti. Nije loše. Big or small? Koliko košta za veliki? 10 dinara. 10 dinara. Veliki. Harganya koliko košta? 90 dinara. Harganya 90 dinar Serbia. Jadi kalau kita pesan yang besar itu tambah 10 dinar lagi. Saya pesan coklat. Boleh? Oh my god, ternyata yang besar itu cone-nya. Ice creamnya tetap kecil. This is an ice cream. Very stuff. Sini hoces. Ini cone-nya yang besar, es krimnya tetap kecil. Kita lanjut perjalanan. Di sini ada orang lagi main musik. Minum. Saya coba minum ya. Kalian kalau mau cuci muka juga bisa. Di sini biasanya kalau saya kesini kalau lagi
nggak terlalu punya duit, nggak punya duit banyak. Misalnya saya minum air di tempat ini. Kita lanjut lagi jalan, kita cuci tangan. Kita udah dimakan McDan. Bisa dilihat ini souvenir kaset dia. Barang-barang kayak khas militer gitu. Di sini postcard. Magnet favorit saya, magnet kayak gini. Koleksi cuma, kalau beli sekarang percuma. Isto tefterime sad ubeležite da bi ono da... Ada kuku gede. Može da I'm afraid you follow me. Ya, kita udah sampai di. Jujur saya nggak tahu ini yang ini kah yang Sungai Danube atau yang ini kah yang Sungai Sak. Nanti saya cek lagi. Berhubung saya bukan guide. Nah, ini jadi tempat terakhir di daerah Kalemegdan yang saya mau tunjukkan. Situ. Dan seperti yang tadi saya bilang, kita tidak akan masuk ke museumnya. Di sana ada museum militer. Di sana juga ada kebun binatang. Tapi kita akan lanjut ke tempat terakhir untuk hari ini, dan saya akan buat video lagi untuk tempat-tempat lainnya. Kita menuju ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Masih di benteng Kalemegdan. Dan saatnya pulang. Bisa lihat di sini benteng Kalemegdan. Walking in this area, you risk your life, katanya. Do I have to risk my life? Oke, kita ikut aja. Yes, what's going on? Oke, sekarang kita akan pulang. Sebelum pulang kita akan menuju kedutaan. Kayaknya hari ini saya kecapean. Seharian jalan. Biasanya saya nggak capek. Mungkin faktor usia. Tadi baru aja saya ketemu dosen saya, guru bahasa Serbia saya, tapi beliau nggak mau direkam karena belum siap, belum dandan. Bukan salah satu, dia satu-satunya, kita sebutnya profesor di sini, profesor favorit saya, Profesor Kanikitsa namanya. Nggak tahu kenapa sejak awal saya datang, dan dia yang ngajar bahasa Serbia pertama kali saya ketemu dia, saya benar-benar suka. Nggak tahu, cara ngajarnya biasa, tapi enak aja dibanding yang lainnya. Yang lainnya juga enak, tapi memang dia favorit. Nanti kapan-kapan dia bilang dia mau saya wawancarai mengenai pengalamannya mengajar selama beberapa tahun ini di Fakultas Filologi. Dan sekarang saatnya lanjut ke kedutaan. Kita akan naik bus ini. Busnya kayak gitu. Kita coba jalan yuk. Saya baru aja ngejar bus. Lari-lari. Keburu. Sekarang kita perjalanan menuju kedutaan besar Republik Indonesia. Ini satu arah. Udah dari Kalemegdan, kita ke tempat terakhir. Dan semoga perjalanan
perjalanan meet per saya kali ini bisa memberikan banyak manfaat atau setidaknya gambaran mengenai kehidupan di Beograd, dari mulai di hotel tempat tadi saya tinggal selama setahun, kemudian di tempat bus, makan di restoran Turki, Kalemek dan Knez Mikhailova, termasuk Knez Mikhailova, sampai balik lagi. Sekarang kita menuju ke tempat terakhir. Sampai ketemu di sana. Udah sampai ke tempat terakhir. Sekarang saatnya kita ke embassy, ke KBRI. Oke, sekarang kita udah sampai di KBRI. Ini simbolnya Wonderful Indonesia. Waktu itu ada di sayap Belgrade Fair, di mana di sini juga di mana Indonesia turut berpartisipasi dalam mempromosikan pariwisata. Oke, kita masuk. Di sini bisa dilihat arsitektur Bali, gedungnya. Kalau KBRI ini gedungnya diresmikan oleh salah satu Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1982, Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Sekarang aku masuk lagi ya. Ini kita masuk di sini. Sebenarnya hari ini hari libur ya Pak ya? Iya, hari ini libur ya, tapi memang selalu ada yang jaga di KBRI ini. Oke. Saya mau nunjukin alat musik tradisional Indonesia, gamelan namanya. Serasa di rumah sendiri. Ini gamelan, alat musik khas Indonesia. Ini gamelan Jawa. Ada juga gamelan Bali. Tapi ya, setahu saya yang gamelan Jawa. Dan sini ada topeng-topeng khas Indonesia, khas pewayangan. Ini. Di sini juga ada lukisan. Oke, ini sekarang Kedutaan Besar Republik Indonesia jadi tempat terakhir yang kita datangin hari ini. Kita dari pertama udah dari Apalah, tempat saya tinggal selama setahun program bahasa Serbia. Kemudian tadi kita sempat ke restoran fast food Indonesia walaupun udah pindah tempatnya di Slavia. Kemudian tadi kita sempat ke Kalemegdan, kita ke Knez Mikhailova, terus kita makan di restoran Turki dan berakhir di sini. Sekarang saya akan pulang. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang melihat video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Setidaknya ngelihat Serbia, khususnya Beograd, di sini bisa jadi tempat untuk melanjutkan belajar. Kita memang programnya itu ada pemerintah Serbia memberikan 3 beasiswa, program bachelor, master, dan doktoral. Saya sendiri sekarang mengambil program PhD untuk Security Studies dan masih saat ini adalah program belajar bahasa Serbia. Nanti setahun kemudian kita akan pindah ke fakultas masing-masing. Dan saya mau memperkenalkan dari tadi yang mendirect saya, kameramen saya, namanya Cornel. Yo. Oke, saya mengucapkan juga terima kasih kepada dia walaupun dia tidak mengerti bahasa Indonesia. I would like to say thank you so much for being my cameraman for this whole day. Hvala lepo. Nema problema. I danas mi ćemo studirati srpski jezik u Avali. Hajde. Thank you so much. Bye bye. Na tebe
lagi sama saya Sabriana. Kali ini saya ada di taman-taman di hotel. Yang saya mau lakukan hari ini adalah mewawancarai salah satu profesor favorit saya, Profesor Nikitsa namanya. Saya mau nanya-nanya tentang dia karena ini pengalaman pertamanya dia mengajar bahasa Serbia di sini. Saya mau nanya kesan-kesannya dia. Halo Profesor. Hello, Sabri. How are you today? Very well, thank you. Is it okay if I speak in English rather in Serbian? Yes, only for the sake of this movie, it's fine. Okay, so this is as you told me before that this is the first time you teach us in the Alpha. Okay, so what do you think? What is your opinion about this program as in general? I think it's a very good program. I think it gives a lot of opportunity for people around the world to come. To learn our language, to discover this country, to discover this city, to try a way of different life, to meet other students from all around the world. And also in the same time it's great opportunity for us, for our community, for our city, for our country to be hosts, to welcome all these people from all around the world and to learn from them, to learn about their culture, about their world, about where they're coming from. So I think it's a really great way to exchange experiences and cultures. So what do you expect after this program is ended in July? Well, I expect that you all pass your exam. I hope. Yes. I expect our students to pass the exam. I expect them to successfully enroll in the faculties they chose. I expect them to continue to be hardworking as they were during the program. It's not easy. Studying in a foreign language is not easy. Serbian is a difficult language. But really I really expect all of you to be successful students of Belgrade University. Thank you. So one last question. In your opinion, when you handled some students that there is one student who can catch the lessons fast and then the other is slow, what do you think about that? Will they survive after the end of this program, after the end of the scholarship? Well, I definitely expect everybody to survive. We want equal number of people who came. We want to send them back, so we don't want to have any losses. No, I'm kidding. Well, you see, learning the language is a very individual thing. Learning the language depends on many different factors, and of course that people are not the same. It depends how fast you are learning Serbian. It depends how do you know some other foreign language, have you studied languages before, and just simply do you have, let's call it, language talent. So yes, I agree that there are different types of students, but I expect all of the people who came here to have strong motivation. I expect that everybody who come here know why they're here, so they chose to be here. It's not like they're forced. So because of that, I'm thinking that yes, they will do their best to be as successful as they can, because they have opportunity of a lifetime. Thank you for this time you give it to me, Professor. And gitulah tadi wawancara saya sedikit sama Profesor. Harusnya saya pengen belajar pakai bahasa Serbia, tapi berhubung saya I don't have any confidence to speak Serbian, so I just Ciao. Thank you, Professor. You're welcome. You're very welcome. Now the Da li se sećaš kako bilo nam je pre, posle svega Halo, ketemu lagi sama saya Sabriana. Kali ini saya mau makan siang masakan Indonesia. Sebenarnya restoran ini sudah lama buka, tapi masih fast food di tempat lain, dan ini baru berupa restoran Indonesian traditional cuisine. Kita langsung masuk ke dalam. Oke, akhirnya sampai juga di restoran Indonesia. Tadi sebenarnya agak bingung jalannya. Akhirnya ketemu. Ini restorannya. Saya akan pesen makanan Indonesia. Saya udah kangen
masakan-masakan Indonesia. Halo, welcome. Halo, Mas Agus. Apa kabar? Baik, welcome. Ini Mas Agus sama istrinya yang pemilik restoran ini. Dulunya ini fast food di tempat lain, saya sempat ke sana tapi udah direnovasi dan jadilah ini restoran. Nah, sekarang saya mau pesan, nanti bisa dilihat saya pesan apa, saya akan terangin masakan-masakan dari Indonesia. Ciao. Oke, sekarang makanannya udah datang. Apa nih makanannya? Pertama adalah gado-gado. Gado-gado ini bisa dibilang saladnya Indonesia dengan campuran toge, wortel dan berbagai macam dicampur bumbu kacang. Terus apa lagi? Ini appetizernya lumpia. Lumpia goreng dengan sambal manis kayak sambal Thailand gini. Nah, ini untuk appetizernya. Saya mau makan dulu. Ini minumannya tadi saya pesen jus jeruk tapi yang fresh, yang asli dari jeruknya. Dan teman saya mesen jus nanas fresh juga. Sekarang saatnya saya mencicipi appetizer ini. Tada! Sekarang main course-nya udah datang. Pesen apa saya? Kosong, cendeng, sate ayam. Ini sate ayam saya tadi pesen. Nasi dengan bumbu khas Indonesia dengan cabai rawit dipotong-potong dengan bawang, kasih kecap. Ini sate lebih kayak khas sate Madura. 6 tusuk nasi, tomat. Dan pesan apa lagi saya? Jenggreng. Ini iga. Nah, iga ini saya bilang makanan paling favorit bisa dibilang. Soalnya gimana ya, iganya empuk banget. Saya belum nyoba yang sekarang, tapi yang sebelumnya saya udah nyoba. Ini pakai bawang goreng dan sambal khas Indonesia. Makanan khas Indonesia itu bisa dibilang pedes, agak-agak pedes. Tapi sebenarnya kita bisa request atau minta kalau misalnya nggak suka pedas, kita bisa minta nggak pakai sambal. Sekarang saya mau cicipin sate ayamnya dulu. Rasanya enak, tapi jangan tanya bumbunya sama saya, nggak ngerti. Yang penting rasanya enak. Kalau mau coba, datang aja ke restoran Indonesia. Ciao. Oke, tadi makanan pembukanya udah, gado-gado sama lumpia. Tadi main course-nya juga udah, sate ayam sama iga bakar. Saya masih lapar, tapi inilah yang saya pesan akhirnya untuk makanan penutup. Terang bulan, atau kita bisa juga bilang martabak manis. Kalau di Indonesia ini terang bulannya itu 2 tangkap. Jadi nggak cuma 1 tangkap ini, tapi ada 2 tangkap. Dalamnya isinya coklat, keju, taburan kacang, dan juga ada martabak asin. Martabak asin pastinya beda. Nah, di sini tadi saya pesen terang bulannya coklat sama nanas campur es krim. Ini udah terang bulan versi Serbia. Nah, sekarang saya mau cobain es krimnya dulu. Rasanya enak. Sekarang kalau saya coba terang bulan, ini kalau di Indonesia terang bulan ini dijual di pinggir jalan, gitu. Cuma kita memang bisa milih lebih variasi. Ada sekarang terang bulan, ada terang bulan kacang ketan hitam. Coba saya cobain ya. Saya mau nikmatin ini dulu. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan teman saya yang tadi merekam saya dari awal. Teman saya orang Antigua. Kita datang untuk dia membantu saya mempresentasikan tentang Indonesia, khususnya makanan Indonesia, dan saya mau nanya pendapatnya tentang masakan Indonesia. Sekarang saya gantian ngerekam dia. Colonel, here we go. Introduce yourself. So yeah, my name is Colonel Joseph. And what do you think about Indonesian food? Say it honestly. Dobro.
Dobro? Superb. I know, what are the Serbian words? What did you order? What did you order? Well, I had spare ribs, spare ribs with rice and this cool sauce. I don't remember the name, but it was just like, whoa. Yeah, and then I had this drink. I'll tell you what it was. Tonic. Detox. No, sorry, not detox. Skin tonic. Okay. With a little pineapple and stuff. You must try this, it's good. Okay. My skin feels better already. Yeah. And do you think you will go again with your friends someday? Definitely. I have to come back here. Okay. Because there's so much food I didn't get to try. And it's just, it's like worth it. And it's not even expensive, that's the best part about it. Yeah, it is. So, And the I price is. definitely recommend this to anybody who wants food. Not Avalon. If you're having a bad lunch, leave Avila, wherever you are, find this restaurant in the middle of, it's close to the center of Slavia, just a little 5 minutes walk from Slavia, the center, Indonesian restaurant. This is the place to go. Ciao. Sekarang saya masih di restoran Indonesia. Saya mau nunjukin dekorasinya, ini bagus banget. Tempatnya nggak terlalu besar, tapi bisa dilihat ini nyaman. Kalau makanya kita butuh reservasi sebelumnya karena takut kadang-kadang banyak orang. Ini keberuntungan buat saya karena ketika saya datang dengan teman saya, gak ada orang satupun, gak ada tamu, jadi saya bebas mengambil video di mana aja. Ini kalau kita mau pesan untuk untuk keluarga gitu, untuk sama teman-teman, kita bisa reservasi dan antara di tempat ini. Cozy banget tempatnya. Sekarang kita turun yuk. Nuansanya nuansa hijau, dan kalau bisa didengar, bisa dilihat, ini nuansanya nuansa Jawa Barat dengan bambu-bambu sangat etnik tradisional, khas Indonesia banget. Ketika kita masuk ke restoran ini, kita tuh serasa di Indonesia. Oke, sekarang saya udah makan. Tadi dari mulai appetizernya, gado-gado, itu kita bisa bilang saladnya khas Indonesia dengan bumbu kacang, terus lumpia goreng. Tadi main course-nya saya pesan sate, teman saya pesan iga bakar, terus untuk dessertnya tadi saya pesan terang bulan atau kita bisa juga sebut martabak manis. Dan berhubung saya nggak pernah bosen sama masakan Indonesia dimanapun, saya tadi order buat delivery bawa pulang. Saya pesan iga bakar sama bakmi goreng. Ini dia. Kenalin, ini chefnya Mas Agus. Mas Agus ini asli Jawa Barat ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Agak ke tengah. Tadi saya bilang Barat, agak ke tengah dikit. Mas Agus ini tadi menikah dengan orang Serbia dan dia punya restoran ini. Restoran ini benar-benar etnik khas nuansa Indonesia. Tadi musiknya juga udah didengar, alunan-alunan Jawa Barat. Dan saya pasti akan kesini lagi, terutama sebelum bulan puasa. Dan makasih banyak ya Mas Agus ya. Sama-sama. Salam sama istri. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nah, ini istrinya Mas Agus. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Busy Thank you your funny story. Oke, bye-bye. Sekarang kita udah di luar restorannya. Sekarang saatnya pulang, menikmati makanan delivery ini. Bakmi goreng sama iga bakar. Dan pastinya saya akan kesini lagi dengan teman-teman saya yang lain. Ikutin terus perjalanan saya. Dan saya akan ngajak ke tempat-tempat yang seru lagi. Ini tadi kita nunjukin khas Indonesia, khas dari negara saya. Bisa dilihat, Indofood, Indonesian Traditional Cuisine. Tempatnya cukup strategis di banyak kopi-kopi gini.
Oke, sekarang tiba saatnya saya untuk pulang. Saya mohon diri, terima kasih banyak, terutama terima kasih buat teman saya Konel yang udah menjadi kameramen yang top banget. Dan sampai ketemu di perjalanan saya berikutnya. Dadah. Mala je iz kraja, znatno vada, mala zna sve face grada. Mala je iz kraja, znatno druga, znatno strada, važna sveta mala, iz kraja. Ništa kući, ništa pravda, njoj stoji svaka marka. Wait. Go ahead. Good? Do you want maybe something to drink? Yes. Yes? Me, Coke, please. Coke? Do you have a Turkish drink, something like that? Turkish tea. Tea? Black tea. Turkish black tea. Or No. Turkish coffee. I drink juice, but What is the password? We don't have passport. Kita lihat. Oh, it's hard. Oh. Kada je radila Kita udah dimakan Megda. ada kukuk gede. you come next. What do you think about this? Sabriana made me wet. I don't know where the hell did I go just to find one restaurant, which was located just in front of us. But the place is nice. I'm very eager to eat the Indonesian food. And the next time I will be coming alone, not with Sabriana, because now I'm starving thanks to her. Ćao mala, gde si mala, da li danas može neka kafa? Ja sam iz kraja. Ćao mala, kad bi znala da bi dao sada sve samo da te vidim preko moga praga. Pa ajde svrati, ja čekam te na kafi. Neću biti nepristojan, nećkaš se, al shvati. Neću ti ništa što ne bih htjela, jer zbog njega nema smisla. Ipak to ne bi smela. Ja samo hoću ko preda tu i tamo mi kao noću nekad kuliramo. Ima svoje ja, ona ima svoj keš, pa je bolje da, brate moj, odeš. Jer takvih kao ti videla je 300, a ekipa njena cela tebra videla je Krista. Preko dana Air Max, al uveče štikla. Ona nije kao svaka klinka, da uvek se slika. Nema nikog da ne znaje, dođe ulicom sve staje, ona sve znaje. Mala je iz kraja, znako valja, znako pada, mala zna sve face grada. Mala je iz kraja, znako druga, znako strada, važna sveta mala. Mala je iz kraja, ništa kući, ništa pravda, njoj stoji svaka marka. Mala je iz kraja, ćao mala, gde si mala, da li danas može neka kafa? Ja sam iz kraja. Iz grada tamo preko puta tvoje, tamo je moja soba kad bi bila puta dvoje. Koliko mala kaže toliko oni puta broje. Znam glupavo je kad ti lupa odjev, ali ne shvataš to. Mala čitate ceo život u kraju mom, oko nje bitan gel. Mala je mi Sparta i zvezda, zašto ne prepodne rola sarme, a popodne rola blantove. Zna ko je puco, ko je drugo i kada, ko je štu kroz gudrom, jer ja je vidim prođe gradom dak mi stane. Ja samo prođem kradom, al mi maknem.
i opet tripujem se. Šta bi bilo bolje, jer ovakav trip ne bi imao zbog bilo koje. Mala ne ferma klince, tatine zbog love, ona prati te do trole jer mala je iz kraja, zna ko klanja, zna ko pada, mala zna sve face grada. Mala je iz kraja, zna ko druga, zna ko strada, važna, sveta mala, mala je iz kraja. Ništa Gucci, ništa Prada, njoj stoji svaka marka. Mala je iz kraja, čao mala, gde si mala, da li danas može neka kapa? Ja sam iz kraja. radio ubica, znaš ko je preko Sovjeta. Mala je iz kraja. Problemi kod kuće, zaboravi na to šta bilo je juče. Zaboravi na to, zaboravi sve sad i igraj prljavo. Prljavo. Reci mi šta si uradio ako ti život prođe u nervozi. Šta si uradio ako zatvoriš oči pred ljudima dobrim i neka se loše misli sklone jer ne treba ti to. I jedan osmeh dovoljan je jer ceo svet je tvoj. Problemi kod kuće, zaboravi na to šta bilo je juče. Zaboravi na to, zaboravi sve sad i